Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kapal dihantam gelombang tinggi, 6 nelayan di Merauke tenggelam. Polda Papua Barat sita puluhan satwa dilindungi dari penyelundup. Jelang Imlek, warga Tionghoa di Mimika pasang pernak-pernik Imlek di sejumlah ruas jalan kota Mimika. Rumah dinas Kapolda Papua terbakar. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting arus listrik. Api berkobar dan dengan cepat menghanguskan bangunan utama rumah dinas Kapolda Papua Irjen Matius Fakire. Api baru padam setelah 2 water cannon bersama mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dan ditambah dari Polda Papua dikerahkan untuk memadamkan api. Saat kebakaran, Kapolda Papua tidak berada di rumah dinas dan hanya ditempati oleh anggota yang berjaga di kediaman. Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar 13 ruangan, yakni 1 ruangan kantor FISIP dan 12 ruangan studi. Menurut saksi mata, sumber api diduga berasal dari ruangan mesin fotokopi yang mengalami korsleting dan memantik api lalu merembet ke ruangan lain. Tidak ada korban jiwa dan luka-luka dalam peristiwa kebakaran tersebut. Sesosok bayi yang baru berumur 3 hari ditemukan warga di semak-semak di hutan perbatasan RI dan Papua New Guinea, Merauke. Saat dievakuasi, bayi sudah dipenuhi lalat dan belatung. Polsek Muting yang mendapat laporan langsung mengevakuasi bayi tersebut dan berhasil meringkus sang ibu yang diduga sengaja membuang bayi yang baru ia lahirkan. Saat ini bayi masih dirawat intensif di RSUD Merauke. Polisi juga tengah mencari pria yang merupakan ayah dari bayi tersebut. Tentara Angkatan Laut Timika bersama Satgas Amole menangkap 9 orang pelaku pencurian konsentrat tambang Freeport. Dari tangan 9 pelaku, petugas menyita 34 karung berisi konsentrat dan uang tunai lebih dari 70 juta rupiah, serta 1 buah ponsel. Konsentrat tersebut diambil pelaku di aliran pipa tambang dari Tembagapura menuju Portside. Ke-9 pelaku yang mencuri konsentrat tersebut diantaranya 4 satpam dibantu 5 warga Pomako. Arus balik Natal dan Tahun Baru di Pelabuhan Yosudarso Merauke ternyata juga dimanfaatkan sejumlah penumpang membawa ratusan liter minuman keras oplosan jenis Sopi. Penumpang yang membawa miras langsung ditangkap dan dibawa polisi ke Mapolsek KP3 Laut Merauke. Miras disembunyikan di dalam koper, sebagian lagi dimasukkan ke dalam ember dan dicampur ikan asin. Miras jenis Sopi ini dibeli di Maluku dan dijual dengan harga tinggi di Merauke. Seorang tukang parkir di Merauke ditangkap karena menganiaya seorang warga di Jalan Raya Mandala. Saat itu korban sedang memarkir kendaraannya di salah satu ruko untuk mengantar orang tuanya. Pelaku meminta korban untuk memarkir kendaraannya dengan baik, namun korban menolak karena tidak lama di lokasi. Pelaku rupanya kesal lalu memukul korban beberapa kali hingga wajah korban memar. Karena takut, pelaku tanpa berbelit-belit mengakui kesalahannya dan langsung meminta maaf dan akhirnya korban dan pelaku berdamai.
Mereka sepakat tidak memproses kasus ini ke ranah hukum. Teror yang dilakukan kelompok separatis di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, menyebabkan warga ketakutan dan memilih mengungsi, khususnya warga pendatang. Sebanyak 155 warga pendatang yang bekerja di Oksibil mengungsi ke Jayapura. Mereka mengungsi ke Jayapura karena khawatir nyawa mereka terancam akibat teror KKB selama sepekan terakhir. Sebagian besar yang mengungsi adalah anak-anak dan perempuan. Sejak 7 Januari lalu, kelompok separatis teroris terus-menerus meneror warga. Mereka juga menembaki pesawat kargo yang hendak landing dan juga aparat keamanan yang bertugas di Oksibil. Bahkan sekolah dan kantor pemerintahan di Oksibil dibakar kelompok ini. Gubernur Papua Barat bersama tim pengendali inflasi daerah melakukan sidak di Pasar Ikan Sanggeng dan Pasar Sembako Wosi. Salah satu yang ditinjau Gubernur adalah pabrik pembuatan es batu yang sudah lama terbengkalai. Gubernur mengakui sidak bersama tim TPID adalah untuk belanja masalah dan mereka menemukan banyak masalah di Pasar Ikan Sanggeng yang ternyata hingga saat ini tidak dituntaskan. Sekolah Madrasah Lampu Satu Merauke yang terletak di kawasan Kelurahan Samkai sejak pekan lalu melarang para siswanya membawa dan bermain lato-lato di sekolah. Sekolah akan mengambil permainan tersebut bila masih ada siswa yang membawa dan memainkannya di sekolah. Pihak sekolah terpaksa melarang permainan ini karena mengganggu jam belajar. Sekolah melakukan razia setiap hari dengan memeriksa setiap tas siswa dan menemukan siswa yang masih banyak membawa permainan ini. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.